Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah Ali Imran, masih ayat yang ke-26 dan 27. Temanya adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan kita meluangkan waktu ngaji di masjid, memakmurkan masjid, hajat kita, apa yang kita mohonkan dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ayat 26 sampai 27 temanya masih tentang bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng-bareng, mendapatkan pahala setiap hurufnya, menikmati hidangan dari Allah. Kita katakan dalam hadis Al-Quran maktubatullah, Quran itu adalah hidangan dari Allah, hidangan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hubungan ayat 26 dengan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan pembangangan para ahli kitab, yakni orang Yahudi dan kaum musyrikin Arab terhadap dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat ini Allah mengukuhkan, menguatkan jiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghiburnya dengan mengajarkan
kepada Nabi untuk berdoa dan memuji Allah. Ternyata ketika kita sudah berusaha maksimal, ternyata apa yang kita jumpai belum sesuai dengan harapan kita. Bukan tidak sesuai ya, belum sesuai. Kata belum itu kan belum terjadi. Jangan putus asa. Ternyata resep dari Al-Quran itu adalah kalau kita sudah berusaha maksimal, berikhtiar maksimal, ternyata belum sesuai dengan keadaan, berdoa. Nah, doanya adalah pada ayat yang ke-26, konteksnya adalah berkenaan dengan dakwah atau kekuasaan. Ayo Pak Mandra, artikan perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma, katakanlah Muhammad, wahai Allah. Stop. Jadi Allah itu mempunyai banyak sifat. Di antara yang diperkenalkan dalam hadis Sahih Bukhari adalah Al-Asmaul Husna yang 99. Namun sifat Allah yang sempurna itu adalah yang tidak tertulis di dalam Al-Asmaul Husna itu banyak. Di antaranya adalah Ya Hanan, Ya Manan. Ya Hanan itu artinya Allah yang maha pemberi anugerah. Ya Hanan yang maha sayang. Nah, itu tidak tercantum di dalam Al-Asmaul Husna. Kemudian orang yang berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah itu akan istimewa. Ibaratnya ngerayu dulu. Apa Mas Toto? Ngerayu dulu. Jadi teori berdoa itu harus banyak ngerayu, kemudian doanya dikit. Nah, kita kan kebalik, mintanya banyak, ngerayunya dikit. Kepada istri kita aja deh, coba rayu terus, rayu. Habis itu permintaan, aku kok rasanya dikit-dikit kayak gini, kepingin dibikinin kopi Torabika kan kayak gitu. Langsung gitu, ya kan? Dan kita nyuruhnya banyak, mujinya nggak pernah. Emang bikin senang apa istri Mas Toto? Bener apa Mas Toto? Ya, Han, itu ayah suka muji mama apa enggak itu? Jangan Mas Toto, hidup itu harus romantis. Harus apa? Harus romantis. Ya Pak Aris, itu saya kalau sama istri saya itu, saya trik-triknya kan tahu Mas Toto, ya kan? Masa udah bertahun-tahun nggak tahu salah triknya. Itu kadang-kadang perasaan wajah sekarang kok agak gelembing sih mah kayak gitu. Terus diem kayak gitu, kayak gitu. Kayaknya pret. Beneran apa sih rahasianya? Kayaknya kayak gitu. Bukan kayak gitu, nggak tahu lah kayak gitu. Udah dikulik gojek sono gojek sini, habis itu pokoknya dapat. Jadi puji terlebih dahulu. Nah, kalau kita, kata para ulama, sifat Allah yang banyak itu terwakili ketika kita berdoa dengan menggunakan Allahumma. Dengan menggunakan apa? Allahumma. Jadi kata Allahumma itu merangkum, mewakili, menyebut sifat-sifat Allah. Ya, kalau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, itu saya contoh hafal. Murid-murid saya kalau ngaji itu harus wajib baca Al-Asmaul Husna. Kan kepanjangan, ya kan? Kemudian bagaimana untuk mewakili, menyebut sifat-sifat Allah yang 99 dan yang lainnya diwakili dengan Allahumma. Makanya diajarkan di sini, katakan, bacalah olehmu wahai Nabi Muhammad, kalau berdoa itu seperti ini, Allahumma, dan seterusnya. Ya Pak Mandel ya? Ya. Diawali dengan apa? Allahumma. Allahumma. Maknanya apa? Telah menyebut sifat-sifat Allah yang lain dirangkum pada kata atau kalimat Allahumma. Gak usah pakai bahasa Arab, gak apa-apa. Yang penting Allahumma. Satu, misalnya pertama kalau berdoa kan, ya Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan seterusnya. Allahumma ya Allah, ampunilah juga saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat terus. Allahumma ya Allah. Nah, setelah doa untuk dosa baru tuh peringkat berikutnya, ya Allah, Allahumma ya Allah yang maha pemberi rezeki, kayak gitu. Berikanlah rezeki yang terus Allahumma ya Allah yang maha melindungi, lindungi anakku yang sekarang lagi berangkat ke Malang, misalnya besok, seperti itu Mas Toto. Ya, disesuaikan dengan situasi. Kalau ingin minta perlindungan, sebut Allahumma ya Allah yang maha melindungi. Kalau mau minta rezeki, Allahumma ya Allah yang maha pemberi rezeki. Terus seperti itu. Allahumma ya Allah yang maha memberikan hati.
balik kata hatinya si dia titik sebut namanya Pak Karno. Loh, mana tujuannya ke sana ya kan? Ya Pak Karno ya. Yang paham membolak-balik. Yang penting diawali dengan apa? Allahumma. Habis itu bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Pak Aris, itu manjur itu. Saya udah praktek, beneran itu. Betul ya Pak Aris ya? Udah dicoba itu. Alhamdulillah. Pak Jipur, mohon maaf saya minum kopi susu dulu ini dibikinin Pak Hamzah. Ya Pak Hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, lalu Pak Hamzah bagaimana nih? Allahumma ya Allah yang maha memberikan kesehatan dan mengangkat segala macam penyakit. Sembuhkanlah untuk istri tercinta ya Allah. Itu aja ya Allah. Terus seperti itu. Habis itu bacakan doa Al-Fatihah. Kayak gitu aja. Allahumma ya Allah yang maha memberikan kesembuhan, yang maha mengangkat segala macam penyakit. Itu diawali dengan Allahumma. Lanjut Pak Mandra. Allahumma malikal mulk. Nah, Allahumma dulu satu dulu. Allahumma wahai Allah. Allahumma wahai Allah, malikul mulk. Malikal mulk. Raja, pemilik semua kerajaan, kekuasaan. Nah, ini arahnya kalau sudah ngerayunya pemilik segala kekuasaan, minta apa ini? Minta apa? Jabatan. Nah, minta kekuasaan karena awalnya ngerayunya dengan pemilik kekuasaan. Ya, Mas Toto ya, caranya seperti itu ngerayunya. Lah udah dandan cakep-cakep, masak yang dipuji masakannya. Nyambung apa enggak itu? Istri kita udah dandan Mas Tri, ya kan? Udah pakai bedak dan segala macam cakep. Lah kok kita muji masak enggak masuk itu. Perasaan kamu itu semakin hari kok semakin menarik sih. Kira-kira seperti itu Pak Karno ya, disesuaikan dengan masuk Pak Karno? Masuk. Jurusnya, lo ini jurus. Udah praktek aja, tembus ini. Masya Allah. Kenapa Pak Mandra kok senyum-senyum? Terusin Pak Mandra, malah apa namanya? Diem aja, terusin. Tu'timul, engkau memberi kerajaan kekuasaan. Man tasya, pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulk, dan engkau mencabut kerajaan kekuasaan. Mimman tasya, dan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izu, dan engkau muliakan man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Wa tuhilu, dan engkau hinakan man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau segala kebaikan. Innaka, sungguh engkau ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Baik. Nah, ini di antara sebab turunnya ayat yang ke-26 adalah Mas Toto dibaca di sebelah kanan. Sebab nuzul ayat 26. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar Raja Romawi dan Persia menjadi penganut agama Islam. Lalu turunlah ayat ini. Tuh, ya kan? Jadi mungkin kalau kita ingin berdakwah pada saudara kita yang non muslim dan segala macam, ayat ini dibaca. Ayat ini apa? Dibaca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya dan seterusnya sampai ayat yang ke-27. Sampai ayat yang berapa? Sampai ayat yang ke-27. Ada yang tidak mungkin. Han. Sini. Ini baca. Kasih ayat. Ini antara sebab turunnya ayat di terjemah berkata ini tafsir Departemen Agama sebab nuzul apa namanya minta baca ayat. Pelan-pelan Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik bahwa setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, beliau menerangkan bahwa jadi menguasai kota Mekah itu disebut Fathu Makkah. Apa? Fathu Mekah. Ayatnya adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika menguasai kota Mekah, kemudian Rasulullah masih ada permohonan. Lanjut, Mas Toto. Beliau menerangkan bahwa kelak umat Islam akan menguasai Persia dan Romawi. Maka orang-orang munafik dan Yahudi berkata, Muhammad sekali-kali tak akan menguasai Persia dan Rom. So, kenapa? Itu ketika waktu di zaman Rasulullah, Persia dan Romawi kan dua adik kuasa,
dua negara adidaya. Masa Indonesia mau mengalahkan Amerika dan China? Dari mana? Nggak ada rumusnya. Kira-kira kan seperti itu. Dicaingin sama orang Yahudi dan orang-orang musyrik, orang-orang munafik juga seperti itu. Lanjut Mas Toto. Muhammad sekali-kali tak akan menguasai Persia dan Rum. Mengapa Muhammad tidak merasa cukup dengan menguasai Mekah dan Madinah saja? Mengapa dia berambisi mengalahkan Persia dan Rum? Maka Allah menurunkan ayat ini. Tuh, jadi kalau sudah kalau sudah daya kita itu tidak mampu, secara akal dan secara kemampuan manusia gak mampu, maka ayat ini ditutup innaka ala kulli syai'in. Ya, Mas Toto ya. Coba ayat ini ditutup dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Itu adalah rumus ketika kita sudah mentok, sudah gak mampu, maka baca doa ini yang ujung ayatnya memang kita gak mampu, manusia gak mampu, tapi Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya kan? Aku tidak akan mendapatkan maaf dari murid. Engkaulah yang mampu memberikan maaf. Aku sudah tidak bisa apa-apa. Aku hanya bergantung kepada maaf. Terus dikelola itu kata-katanya Mas Toto ya Pak Karno ya. Kira-kira kelapa-kelapa apa enggak itu? Boleh ya aku kawin lagi? Boleh ya aku kawin lagi? Masya Allah. Mas Toto arahnya ke sana itu tafsirannya. Alhamdulillah. Ingat-ingat kalau kita sudah mentok untuk berusaha sebagai manusia berikhtiar, punya cita-cita, terus cita-cita itu baik, perbanyaklah ujung ayatnya ditutup dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Termasuk untuk Babe Hamzah ini, ya kan? Dokter sudah ngomong ABC dan segala macam, ikhtiar sudah maksimal. Doa, karena doa itu adalah solusi yang akan mengantarkan kepada ridho Allah. Ya memang secara ikhtiar medis mentok menemui jalan, berdoa. Awalnya pakai apa? Akhirnya pakai innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Pak Jibur, alhamdulillah. Kalau kelihatannya memang susah untuk menambah apa Mas Toto, secara lahiriah nanti akan terjadi ABCD. Namun Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Tundukkan hati istriku yang pertama, tundukkan hati istriku yang pertama. Lalu ada yang pertama maksudnya arahnya kemana ini ya kan? Mas Toto, ya dirangkum doanya. Lo dapat inspirasi doa. Alhamdulillah. Benar Mas Ria. Lo berkanya ngaji kan terbuka nanti. Oh iya ya. Ini dapat doa dari Ustaz Joko, awalnya Allahumma, akhirnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah untuk ngeklik kepada kehendak Allah, tutup dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Pak Mandra ya. Lanjut Mas Toto ganti ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Tuliju engkau masukkan laila malam fin nahari ke dalam siang, wa tuliju dan engkau masukkan an-naharo siang fil laili ke dalam malam, wa tukhriju dan engkau keluarkan al-hayya dan hidup seperti ayam, yang hidup seperti ayam, minal mayyiti dari yang mati seperti telur, wa tukhriju dan engkau keluarkan al-mayyita yang mati seperti telur, minal hayyi dari yang hidup seperti ayam, wa tarjuku dan engkau beri rezeki man tasya kepada siapa yang engkau kehendaki, bi ghairi dengan tanpa hisab perhitungan batas. Baik, alhamdulillah. Ayat ini semakna dengan surah Al-Hadid. Surah apa? Surah Al-Hadid. Silakan dibuka surah Al-Hadid setelah surah Waqiah. Setelah surah Waqiah itu surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Baik. Semakna. Ya, lamu ayat yang ke-17. Ayat yang berapa? 17 halaman 539. Halaman 539.
halaman sebelumnya 538, mohon maaf. Halaman 38 paling atas tuh ayat yang keempat yang biasa kadang-kadang saya baca dalam sholat. Baik, kita baca, nikmati bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير Huwallazi, dia yang khalaqa, menciptakan, as-samawati, semesta langit, wal ardi, dan bumi, fi sitati ayyamin, dalam 6 hari, 6 masa tahap. Baik, ini Allah dalam banyak tafsir dijelaskan. Allah mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap atau digambarkan dengan bahasa kun. Lebih cepat dari kedipan mata Allah mampu. Namun kenapa penciptaan langit dan bumi itu 6 masa? Memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu itu ada tahapan dan prosesnya. Ada apa Mas Oto? Tahapan dan prosesnya. Nah, kemudian saya sering sampaikan kepada anak-anak dan yang ngaji ke saya, itu harus paham segala sesuatu itu ada prosesnya. Silakan dibuka sekarang surah di juz ammanya halaman 589, halaman 589. Ayat yang ke-19, baris keempat dari bawah. Baik, ini untuk ingat-ingat sehat. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Latarkabunna tabaqan an tabaqan. فما لهم لا يؤمنون Latar kabuna, sungguh kalian akan menjalani kehidupan. Nah, kehidupan itu kan dalam kurung, ya. Sebagian tafsir itu maknanya adalah kehidupan. Lanjut. Tobakon, setahap, antobaki, dari demi setahap. Jadi bos itu nggak langsung jadi, itu meniti karir, merintis dan seterusnya. Mas Tri, benar apa enggak? Nggak bisa beradab, nggak bisa. Gara-gara akalnya itu gelap, nafsunya yang dominan, ingin kaya tapi nggak mau proses, akhirnya main judi online. Kemudian kan di kampung trading lah, apalah, saham lah, investasi. Lah orang kampung kok main kayak gitu? Oh biasa ngertinya cabai, ngertinya padi, kok main akal-akal seperti itu. Ketilang. Ada teman saya itu 500 juta kalah main trading-tradingan kayak gitu, investasi ini dan segala macam. Ya Allah, dia itu pintar, tapi orang kalau sudah
nafsunya gede, akalnya apa? Ketutup. Hati-hati, nafsu kalau sudah nggak bisa terkendali, yang tadinya pintar jadi goblok gitu. Ya, yang tadinya pintar jadi goblok. Beneran. Kau nggak percaya, kaya itu ada prosesnya. Kalau ingin kaya, sepertilah jadi seperti Pak Yusuf Hamka, bos jalan. Itu sehari. Itu proses gelap gitu Pak. Itu apa namanya? Proses gelap gitu. Masya Allah. Kalau ingin kaya, jadilah seperti Pak Yusuf Hamka. Bener ya? Masya Allah. Merintisnya kayak apa itu? Sekarang per hari itu katanya penghasilannya bukan juta, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi merintisnya kayak apa itu? Latar kabunna tobakon antobak. Berarti harus sabar menjalani proses. Lanjut Mas Oto. Sampai mana tadi? Wa malahum. Famalahum. Maka mengapa mereka layu minun, tidak mereka beriman? Kenapa mereka nggak percaya? Berarti yang percaya sama yang nggak percaya lebih banyak mana? Nggak percaya. Lebih banyak yang tidak percaya, inginnya instan apapun itu. Ya, sabar menjalani proses. Sudah, jangan pegang ayat ini. Pegang. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Nggak bisa ujung-ujung kadabra gelap. Itu proses yang disampaikan oleh Pak Haji Mulkan. Contoh proses gelap. Proses apa? Bukan proses nyata itu. Ya Pak Haji Mulkan, proses apa? Proses gelap. Silakan lihat. Ini pengalaman pribadi saya yang ayat 20, maka mengapa mereka tidak beriman. Saya juga pernah begini, sudah doa, sudah ini ya beriman lah, tapi nggak dikabul-kabulkan doanya. Kan lama-lama ini kok kapan dikabulinnya, kok nggak dikabul-kabulin, maka imannya makin menipis, berkurang. Alhamdulillah. Pertanyaan bagus dari ini pertanyaan rata-rata anak muda seperti itu. Pertanyaan apa? Anak muda rata-rata seperti ya ini wajar. Memang lagi masa-masanya seperti itu, ya kan? Jawabannya bagaimana? Silahkan dibuka surah Al-Hadid tadi. Surah Al-Hadid, surah apa? Al-Hadid, surah Al-Hadid lagi, surah Al-Hadid. Ayat yang ke 23 halaman 540 halaman 540 ayat 22 ayat 23 ma'asoba. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir inna dzalika 'ala Allahi yasir. Lihat baca artinya, terjemah bebas saja ayat 22 pelan-pelan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya kalau diartikan bencana itu kurang pas. Asoba itu kayak gini nih Mas Koko. Asoba itu menyentuh apa? Menyentuh. Jadi takdir Allah itu senantiasa menyentuh manusia. Yang disentuh itu, yang menyentuh ada kalanya yang menyenangkan, ada kalanya tidak menyenangkan. Cuma itu aja. Itu sudah ada takdirnya. Nah,
kejadian-kejadian yang menimpa manusia itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Jadi perjalanan hidup kita itu sudah tertulis di buku hidup di lauh mahfuz. Ibarat kamu jurusannya apa? Arsitek apa? Arsitek. Arsitek itu kalau mau bangun, mewujudkan satu bangunan, itu digambar dulu apa enggak? Gambar dulu. Nah, setelah digambar, gambar itu ibaratnya adalah takdir yang ada di lauh. Kemudian mengeksekusi gambar itu adalah mudah bagi Allah. Jadi sudah tertulis di lauh mahfuz. Numan Allah memberikan pilihan kepada kita untuk posisi tawar. Posisi apa? Posisi tawar itu doa. Posisi tawar apa? Doa. Seandainya engkau ya Allah menetapkan kecelakaan bagimu, sesuatu bencana, maka hapuslah bencana itu, gantilah dengan kebaikan. Kita nggak mampu merubah takdir, tapi Allah mampu merubah takdirnya dengan cara apa? Berdoa. Itu caranya. Kemudian kalau berdoa, terus perasaan itu tidak kok nggak dikabulkan, padahal dikabulkan. Dikabulkannya itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan manusia. Nah, kadang pada tahap seperti ini orang ngambek yang tadinya istiqomah doa udah 40 hari, udah 3 bulan, setengah tahun, gak dikabul-kabulin, ngambek, gak berdoa. Padahal tugas kita kan cuma berdoa. Yang mengabulkan adalah Allah. Terus kan seperti ini, kira-kira kamu usia SD kelas 5 dibeliin motor, itu anak-anak bahagia apa celaka itu? Anak soto, benar apa enggak? Masih SMP terus minta motor yang cc-nya 220 kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Biar gagal ya ketika nanti ke sekolah. Kira-kira dibeliin apa enggak itu motor 220 cc? Kurang lebih seperti itu. Allah Maha tahu kebaikan untuk apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Ya, Mas Trian. Maunya saya nambah istri, tapi itu gak baik buat ente kok kira-kira. Pak Haji kemarin ada yang disampaikan? Betul. Surah Al-Baqarah silakan dibuka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi surah Al-Baqarah ayat yang ke halaman 34, halaman 34. Halaman 34. Ayat paling atas. Baik, saya bacakan aja, mohon disimak. Nanti baca terjemahannya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pelan-pelan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Termasuk nikah lebih dari satu yang kita senangin, tapi kalau dikabulin gak baik kayak gitu. Ya, Masya Allah. Lanjut ya. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Pak. Dimulai. Pak, karena tolong ditegur itu. Pak Andra. Pak. Silakan Pak dimulai. Betul. Dikabulkan Tuhan kita itu sebelumnya akan dikabulkan, tapi tempatnya di mana? Pertanyaannya adalah doanya akan dikabulkan, bukan masalah di laut. Maaf ya pandang saya, doa raihan itu dikabulkan tapi kapan? Dan dikabulkan itu mungkin bentuknya ada dalam perkara ini, bentuk bukan yang kita inginkan. Ada di dunia, ada di akhirat, ada di ini. Maaf ya saya.
Nah, baru disambung dengan surat Al-Baqarah ini. Yang kita doakan itu, dikabulkan itu, mungkin tidak baik bagi kita. Baik, terima kasih. Itu yang saya banggakan terhadap jamaah. Ternyata sudah bisa menganalisa dengan baik. Alhamdulillah. Jadi melewat sana, melewat sini, arahnya, terus akhirnya poinnya seperti Pak Del dan Pak Haji Mulkan. Kalau saya tidak ada, nanti diplot aja Pak Haji Mulkan dan Pak Del untuk gantiin saya di sini. Alhamdulillah. Itu bagian dari trik untuk mancing pendapat yang benar kayak gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Mulkan. Ini layak besok saya kasih sertifikat kumlot ini antara jawabannya excellent. Jawabannya apa? Excellent. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.